Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah Hamid dari Prodi Manajemen semester 2 pagi. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang teori motivasi dalam mengorganisasikan perusahaan. Ada dua teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori hierarki dari Abraham Maslow. Yang kedua, teori dua faktor. Teori hierarki kebutuhan manusia, Abraham Maslow berpendapat bahwa orang yang bekerja berupaya memuaskan satu atau lebih dari 5 kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan kebutuhan tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan ini mengandung 3 hal pokok dalam umum, yakni sandang, pangan, dan juga papan. Teori ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang memang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan kebutuhan ini. Contohnya dalam organisasi, bagi karyawan akan membutuhkan gaji, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, yang merupakan kebutuhan pokok dan menjadi motif dasar dari karyawan itu sendiri untuk mau bekerja dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi bagi organisasi atau perusahaannya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan seseorang dalam wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Dia dapat bekerja dengan antusias dan penuh produktivitas bila dirasakan adanya jaminan atas kedudukan dan wewenangnya. Contohnya seperti para buruh yang bekerja pada pabrik yang mengolah bahan kimia. Mereka butuh rasa keamanan yang tinggi dengan seperti contoh tunjangan kesehatan, tunjangan di hari tua, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kebutuhan sosial, kebutuhan akan kasih sayang dan kerjasama dalam kelompok kerja atau organisasi. Contohnya antar karyawan dalam suatu perusahaan, mereka pasti akan membutuhkan komunikasi satu sama lain untuk menjalin kerjasama yang baik. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan prestasi atau penghargaan. Setiap karyawan memiliki prestasi masing-masing. Dalam hal itu, mereka berkompetisi dalam menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Setelah pencapaian usaha mereka dinilai baik oleh perusahaan atau organisasi, biasanya mereka diberikan piagam atau sertifikat yang dapat menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang berhasil dalam bidangnya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan untuk mengembangkan diri. Setiap orang ingin mengembangkan kapasitas kerjanya dengan baik. Hal ini merupakan kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan atau skill yang dipunya demi mencapai citra dan cita diri seseorang. Dalam motivasi kerja, pada tingkat ini diperlukan kemampuan manajemen untuk dapat mensinkronisasikan antara cita diri dan cita organisasi untuk dapat melahirkan hasil produktivitas organisasi yang lebih tinggi. Teori yang kedua yaitu teori dua faktor. Teori dua faktor ini berasal dari ilmuwan yang bernama Herzberg. Beliau menyimpulkan bahwa ada dua kondisi kerja yang tidak saling tergantung yang mempengaruhi perilaku secara berbeda. Berdasarkan penelitiannya, Herzberg kemudian mengembangkan teori bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada dua jenis faktor, yaitu faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan, yang kita kenal sebagai teori dua faktor. Dua jenis faktor yaitu faktor kepuasan atau faktor motivator. Faktor motivator akan menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor ini dapat ditemukan di dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya seperti prestasi kerja. Prestasi kerja, pekerjaan harus memberikan karyawan rasa prestasi. Ini akan memberikan perasaan bangga karena telah berhasil melakukan sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat. Yang kedua yaitu pengakuan. Pekerjaan harus memberikan pujian dan pengakuan atas keberhasilannya kepada karyawan. Pengakuan ini harus datang dari atasan atau rekan-rekan kerja mereka. Yang ketiga yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri harus menarik, beragam, dan memberikan tantangan yang cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Karyawan harus memiliki pekerjaan mereka. Mereka harus menganggap diri mereka bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Yang berikutnya adalah pengembangan karir. Peluang promosi harus ada untuk karyawan. Yang terakhir, kemajuan dan pertumbuhan. Pekerjaan harus memberi karyawan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Ini bisa terjadi baik di tempat kerja atau melalui pelatihan yang lebih formal. Yang kedua yaitu faktor higienis atau faktor ketidakpuasan. Ketidakhadiran faktor higienis ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerjanya. Contoh faktor higienis diantaranya yaitu pengawasan. Pengawasan harus adil dan sesuai. Karyawan harus diberikan otonomi dan tentunya dalam ruang lingkup yang sewajarnya. Yang kedua yaitu kondisi kerja.
Peralatan dan lingkungan kerja harus aman, cocok untuk tujuan dan higienis atau sehat dan bersih. Yang ketiga yaitu hubungan. Hubungan yang sehat, ramah, dan pantas harus ada di antara rekan kerja, atasan, dan bawahan juga. Yang keempat yaitu gaji. Struktur pembayaran harus adil dan masuk akal. Gaji atau upah juga harus kompetitif dengan organisasi lainnya dalam industri yang sama. Yang berikutnya yaitu keamanan. Penting bagi karyawan untuk merasa bahwa pekerjaan mereka aman dan mereka tidak berada di bawah ancaman PHK. Yang terakhir yaitu kebijakan dari perusahaan. Perusahaan harus adil dan jelas bagi setiap karyawan. Mereka juga harus setara dengan pesaing-pesaingnya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.